Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Salamah bin Aqwa, dia berkata, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok sahabat yang sedang berlomba memanah di pasar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini punya kebiasaan tiap sore itu olahraganya memanah. Ya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanahlah kalian, kata Nabi, wahai anak keturunan Nabi Ismail, sesungguhnya ayah kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Memanahlah, aku ikut bersama Bani Fulan, kata Nabi. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan, Rasulullah itu pernah nunggang kuda, diceritakan di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan dan paling pemberani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara jamaah salat maghrib Masjid Raya Fatimah, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya cukup dengan dua itu saja kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan selamat, yaitu mengharapkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan bagi yang bercita-cita masuk surga pun dengan dua hal itu, dapat rahmat Allah, dapat ampunan dari Allah. Nah, sehingga tentu fokus kita hari-hari adalah bagaimana kita termasuk kelompok orang-orang yang dapat limpahan rahmat dari Allah. Kita berusaha hari-hari bagaimana dosa-dosa kita, dosa panca indera, dosa hati, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa yang masyhur dalam surah Al-A'raf itu, Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Kalau bukan karena rahmat-Mu, ampunanmu dan rahmat-Mu, tentu kami termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Ini dulu yang dialami oleh Nabi Adam dan Hawa. Makanya kita bersyukur karena kehadiran kita dalam majelis ini, di masjid ini, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu adalah salah satu titik yang akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi hadir dalam majelis-majelis, dalam masjid-masjid, musola-musola,
untuk mengkaji dan mengaji Al-Quran, diskusi, maka dia akan mendapatkan diantaranya adalah limpahan rahmat. Jadi anzalhumus sakinah, dapat sakinah, wa ghasyiyathumur rahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat itu betul-betul kita bisa rasakan dan kita termasuk yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah, dan seluruh yang hadir sore hari ini mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya dapat cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu Saudara jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yakin kalau ditanya kepada kita yang hadir, apakah yang hadir ini cinta kepada Rasulullah, pasti semuanya akan menjawab cinta. Betul ya? Ketika ditanya siapa yang pengen masuk surga, pasti semuanya tunjuk jari. Nah, saya pengen masuk surga. Tetapi di saat yang sama, kita kadang-kadang lupa bahwa di waktu kita mengucapkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita lupa menghitung tuh. Kita lupa bermuhasabah. Apakah sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita sudah kita amalkan atau belum? Apakah Al-Quran dan sunnah yang beliau wariskan kepada kita sudah kita pegang teguh atau belum? Sudah berapa banyak kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak pula yang belum? Sudah berapa banyak amalan-amalan hukumnya sunat yang sudah kita kerjakan, dan berapa pula yang belum? Agaknya ini menjadi poin-poin catatan yang bisa kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Nah, apalagi tentang satu hal nih, ya, bicara masalah sunnah. Jadi sunnah itu kan kullu ma usira 'anil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Ya. Jadi sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan-ketetapan beliau yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Nah, makanya ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu
Kita ini adalah orang-orang yang mengamalkan sunnahnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ahabbani, ya, man ahabba sunnati, man amila sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kata Nabi, man ahya, ya saya ulangi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia adalah orang yang mencintaiku. Dan siapa yang orang yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu pengen ya bersama Nabi di surga? Kalau ketemu Rasulullah mau ngapain? Ini pertanyaan yang saya pun tidak bisa jawab itu. Kalau berhadapan-hadapan dengan Nabi nanti di akhirat, mau ngapain kita? Rasanya tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata, ya. Maka majelis yang saya hormati, artinya di dalam kita mengisi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengamalkan sunnah-sunnah. Jadi sunnah itu artinya secara bahasa itu adalah kebiasaan Nabi. Tentu kebiasaan beliau bersumber dari Al-Quran, ya, itu yang utama, bersumber dari Al-Quran. Sehingga kebiasaan Nabi itu ada yang dalam ibadah yang hukumnya wajib, ada kebiasaan Nabi dalam ibadah yang hukumnya sunat, seperti sholat 5 waktu. Itu kebiasaannya Nabi. Tapi Nabi biasa berjamaah sunat, ya. Jadi itulah sunnatullah, sunnah Rasulullah, ya, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini saya akan fokus kepada salah satu sunnah yang mungkin sunnah ini saya nggak tahu, ya, setahu saya lah, mungkin baru malam hari ini akan menjadi bahasan sunnah yang disampaikan di Masjid Raya Fatimah. Sebelumnya belum pernah, setahu saya, ya. Kalau sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, hadiri majelis ta'lim, itu sudah banyak, betul ya Pak Ji? Nah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lagi, keluarga, pernikahan, sudah banyak diceritakan tentang keluarga Nabi, ya, ya. Dengan apa lagi, cara makannya Nabi sudah banyak, ya. Nabi makan, duduk, cara minumnya Nabi sudah diceritakan, begitu banyak. Tapi ada sunnah yang belum ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang rutin ngaji di Fatimah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang kita kenal fisiknya sehat, karena rajin berpuasa dan pola makannya Nabi juga sehat. Makan beliau makan di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Beda sama kita. Kalau kita makan sebelum lapar, berhenti setelah kenyang. Bahkan setelah tanduk 3 kali itu baru, ya kan? Apa sunnah itu? Yang ingin saya angkat malam hari ini, ya, sedikit saja untuk bahas hadis, nanti lain kali bisa kita follow up, ya, yaitu tentang kebiasaan beliau bersama para sahabat dan juga para ulama yang kita kenal namanya sampai hari ini, yaitu kebiasaan beliau di dalam berkuda dan memanah. Sudah pernah dikaji belum ini? Belum, betul ya? Ini saya bawa. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa fi sahihil Bukhari an Salamah bin al-Aqwa' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min ashabihi yantadhiluna bis-suq faqala urmu ya bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan
urmu wa ana ma'a bani fulan. Qala fa'amsaka ahadul fariqaini bi aydihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lakum la tarmun? Faqalu kaifa narmi wa anta ma'ahum? Faqala urmu wa ana ma'akum. Ya, hadisnya cukup panjang. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Salamah bin Akwa, dia berkata, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok sahabat yang sedang berlomba memanah di pasar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini punya kebiasaan tiap sore itu olahraganya memanah. Ya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanahlah kalian, kata Nabi, wahai anak keturunan Nabi Ismail, sesungguhnya ayah kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Memanahlah, aku ikut bersama Bani Fulan, kata Nabi. Salamah bin Akwa mengatakan, maka salah satu dari dua kelompok tersebut menahan diri dari memanah. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kalian tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami memanah sedangkan engkau bergabung dengan kelompok yang disono dengan kami, begitu ya. Nabi menjawab, memanahlah kalian, aku bersama kalian semua. Jadi Nabi tidak berpihak dengan kelompok A, kelompok B dalam latihan memanah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak jenis furusyah itu adalah olah fisik. Ya, memanahlah yang paling utama. Karena furusyah inilah yang paling sering dilakukan oleh para sahabat. Ya, seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir selalu mondar-mandir di antara dua sasaran panahannya. Padahal keadaan beliau ketika itu sudah sangat tua. Ya, sudah sepuh, tapi masih mana? Seorang bertanya kepada beliau, mengapa engkau melakukan hal ini wahai Uqbah bin Amir, padahal keadaanmu sudah sangat tua? Apakah ini tidak berat bagimu? Oh, narik busur yo abot jalan gitu. Kadang mereka itu kan memanah jaraknya 70 meter minimal. Jadi kalau sahabat itu memanah jaraknya minimal 70 meter. Ya, karena dulu memang memanah tujuannya untuk persiapan perang. Ya. Jadi 70 meter habis dipanahkan, kemudian diambil, dicabuti, balik lagi ke garis tembak. 70 kali 2, 140 meter sekali rambahan gitu, sekali ronde. Ya. Tapi Uqbah bin Amir tidak merasa lelah. Ditanya oleh sahabatnya, kan, apa kamu tidak berat ini? Beliau menjawab, kalaulah bukan karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah aku dengar, aku tidak akan perhatian dengan hal ini. Karena aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allama ramya thumma tarakahu falaysa minna, kata Nabi. Barang siapa yang belajar memanah kemudian dia meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dalam hadis yang lain, orang yang sudah tahu memanah kemudian meninggalkan memanah, maka termasuk orang yang kufur nikmat. Jadi Masya Allah ya. Jadi dalam riwayat juga, faqad asani, siapa yang sudah belajar memanah kemudian melupakan, maka dia sungguh telah bermaksiat kepadaku. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa salah satu aktivitas sahabat itu ya. Bahkan kalau kita baca, saya cukup kaget juga baca di beberapa tahun yang lalu, Imam Syafi'i yang mazhabnya kita pakai hari ini dalam fikih, hafal Quran, hafal ribuan hadis, kemudian juga fuqaha, ulama besar, ya, tawaduknya luar biasa, di atas sajadahnya luar biasa. Tetapi beliau itu jago memanah. Pernah beliau melemparkan anak panah dalam satu kitab, ya, mana satu gitu kan, itu jaraknya jauh, itu bisa satu anak panah itu memutuskan rantai jembatan. Masya Allah, saking jitunya Imam Syafi'i dalam memanah.
Apalagi seorang sahabat yang kita kenal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, ini sahabat yang jadi idolanya kaum muslimin yang kuat, ya. Ya, karena kita kalau cari contoh itu tidak usah jauh-jauh, ya. Sesudah dari Nabi, ya para sahabat, habis sahabat tabi'in. Nah, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah orang pertama yang memanah ataupun menggunakan anak panah di waktu berperang, bahkan dari atas kuda, ya, numpak kuda kemudian memanah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi menariknya, beliau adalah orang yang tajam matanya, memandang, menatap musuh-musuhnya dan jitu panahannya di siang hari. Tapi di malam hari, di saat dia di atas sejadah, dia adalah orang yang air matanya paling gampang sekali mengurai air mata. Ya, air mata paling gampang netes itu di atas sejadah, istighfar sama Allah. Tapi siang harinya paling tajam matanya. Wah, luar biasa ini. Makanya penting untuk kita baca, ya, bab ini. Apalagi ada hadis Nabi, ya, an Uqbah ibnu Amir, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yudkhilu bisahmil wahid thalatha nafaril jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan 3 orang ke dalam surga karena satu anak panah. Asbab satu anak panah saja 3 orang masuk surga. Yang pertama adalah orang yang membuat anak panah, si pengrajin, ya, yang mana dia menginginkan kebaikan dalam membuatnya. Orang kedua yang masuk surga karena satu anak panah adalah orang yang memanah, yang melemparkan anak panah. Dan yang ketiga, orang yang masuk surga satu anak panah adalah orang yang mengambilkan anak panah ketika sudah dilempar waktu latihan, kemudian dia bawa lagi. Namanya munbil. Munbil itu orang yang tukang cabut panah dari targetnya. Itu 3 orang itu, ya. Maka kata Nabi, warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Maka memanahlah kalian dan menungganglah kuda. Kalian memanah lebih aku cintai daripada menunggang kuda. Ya, teks hadis ini maksudnya karena memanah lebih mudah, ya, dipelajari daripada berkuda. Berkuda luar biasa tapi lebih sulit daripada memanah. Laisa minal lahwi illa thalathun, kata Nabi. Bukanlah termasuk hiburan yang disunahkan, ya, atau yang mengandung lahwin kecuali 3 perkara. Yang pertama, ta'dibur rajuli farasah, seseorang yang melatih kudanya. Wa mula'abatuhu ahlah, seseorang laki-laki yang bercanda dengan istrinya. Wa ramyuhu biqausihi wa nablihi, dan seorang yang memanah dengan busur dan anak panahnya. Masya Allah. Jadi kata Nabi, bukanlah termasuk hiburan yang yang melalaikan kecuali 3 perkara. Jadi kalau ada orang merawat kudanya, berkuda, kemudian bercanda dengan istrinya, bermain-main dengan keluarganya, kemudian dia memanah dan melepaskan anak panah, maka itu adalah yang termasuk yang disunnahkan. Nah, makanya disebutkan juga wa man taraka ramya ba'da ma 'alimahu raghbatan anhu. Maka barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia mengetahuinya karena tidak suka kepadanya, fa innaha ni'matun tarakaha. Sesungguhnya memanah itu adalah kenikmatan yang telah dia ingkari. Banyak sekali, ya, dalam buku yang saya baca ini, ya, dari guru-guru saya juga tentang fadilah memanah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kan banyak sekali permainan-permainan yang dilakukan juga oleh generasi muda yang bahkan manfaatnya itu tidak jelas, ya. Termasuk yang terakhir itu apa? Lato-lato. Saya nggak tahu itu, ya, manfaatnya apa, terus apa gitu.
Tapi yuk mau gitu, ya mau orang menghabiskan waktu di sana. Sebelumnya aja yang main game di HP saya tuh sudah menyita waktu generasi muda ya, masa-masa emasnya itu. Makanya ya saya mengajaklah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya ya, yang laki-laki khususnya, yang perempuan juga bisa, kenali, amalkan sunnah. Minimal coba. Ini sudah ada yang pernah coba memanah belum? Memanah pakai busur ya, bukan panah asmara pula. Lain cerita itu ya. Sudah ada? Kalau belum, datang temui guru di mana tempat bisa mengenal memanah, belajar. Kalau rasanya tidak sanggup, tidak mampu, minimal aja dengan dorong anak-anak muda. Ini masjid kita ini banyak anak muda ya kan? Ayo, kalau memang keren itu ya, di antara tanda keren itu bukan motor gede. Keren itu adalah ente bisa mana, belajar memanah. Tapi Ustaz, itu kan hadisnya bisa ditafsirkan dengan menembak, dengan naik tank, apa segala macam. Iya, kan tafsir. Kan pemahaman hadis itu ada tekstual, ada kontekstual. Dan itu sah-sah saja. Ada yang menafsirkan ar-ramyu itu dengan menembak. Akhirnya dia belajar senapan, pistol, masuk polisi, masuk tentara. Silakan. Mudah-mudahan juga jadi amal soleh. Tetapi makna hakikat dari ar-ramyu itu adalah busur dan panah yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun sekarang bisa ditafsirkan bermacam-macam, tapi makna letterlet dari hadis ini, karena begitu banyak hadis pendukungnya, itu disepakati oleh sebagian besar ulama sebagai sebuah amal yang mesti dengan alat yang sama sebagaimana Nabi lakukan. Ada anak panahnya, ada busurnya. Itu baru sunnahnya sempurna. Ya, Allah a'lam bishawab. Bahkan dalam hadis yang lain, wa fi sahihi Muslim, ya, kata Nabi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini potongan dalil dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Kemudian Nabi mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan itu ada dalam kemampuan dan keterampilan memanah. Diulang oleh Nabi 3 kali. Innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan itu ada di memanah. Sehingga kita tarik ke hadis yang lain ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah ya adalah orang-orang yang kuat. Ya. Jadi orang-orang yang kuat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kuwah ini diantaranya tafsirnya adalah ar-ramyu, ini memanah. Ya insyaallah ya, jadi kalau ada kesempatan belajar ya, belajar, adakan kegiatan. Sekarang sudah banyak ya, bahkan aktivitas memanah ini sudah berkembang jadi jadi olahraga khusus atlet gitu. Ada juga, ada jenis busurnya, busur-busur yang digunakan untuk PON ya, untuk Asian Games, SEA Games yang sudah menggunakan mesin. Ada pula yang original yang disebut dengan nama horsebow namanya. Ya, jadi mirip-mirip dengan busur yang dipakai zaman Nabi. Tidak pakai alat apa-apa, tapi di situ kita belajar tekniknya. Dan ternyata dalam memanah itu pun ada imamnya, ada mazhabnya, ada kaifiyahnya. Cara berdirinya bagaimana, cara memegang busurnya seperti apa. Ya, ada zikirnya juga. Di waktu kita ngambil anak panah, di waktu kita memasangkan pada tali busur, di waktu kita mengangkat, menarik, semuanya ada zikirnya.
Dan zikir terakhir itu adalah pasti kalimat takbir. Allahu Akbar. Wah. Ya, Nabi itu pernah melewati orang latihan. Kan sahabat-sahabat itu punya keahlian macam-macam. Pernah Nabi melewati sekelompok sahabat yang sedang latihan berkuda. Kemudian Nabi menyapa dan mendoakan mereka. Barakallahu fikum, kata Nabi. Ya, Nabi doakan mereka. Kemudian mereka menjawab, fikum barakallah ya Rasulullah. Kemudian Nabi melewati sekelompok sahabat yang sedang latihan gulat. Ya, barakallahu fikum, kata. Kemudian Nabi melewati yang ketiga, kelompok sahabat yang sedang latihan memanah. Nabi diam saja, tidak membaca barakallahu fikum. Kemudian sahabat yang di lapangan panahan ini tentu kecil hati. Ya Rasulullah, kenapa kami tidak engkau doakan sebagaimana engkau mendoakan kelompok-kelompok latihan yang lain? Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang sedang memanah itu seperti orang yang sedang sholat, orang yang tengah beribadah. Maka tidak mungkin saya mengganggu orang yang sedang beribadah. Oh ini Masya Allah. Ya, bahkan busur panah yang dipakai itu cara megangnya pun, naruhnya juga tidak boleh sembarangan. Karena busur itu adalah alat untuk beribadah, bukan sembarangan. Begitu Islam memandang ya kaifiyah cara memanah itu. Nah, makanya Insya Allah ya saya doakan mudah-mudahan di antara kita minimal mencoba ya, mencoba, apalagi fadilahnya besar itu ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man masya bainal ghardaini kana lahu bikulli khutwatin hasanah. Jadi siapa yang berjalan di antara dua garis, satu garis dia memanah, yang kedua sasaran, dia jalan ke sana, terus kembali lagi ke sasaran dia memanah, maka setiap langkah kakinya terdapat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan bahkan disebutkan juga dalam hadis lain, tidak ada majelis permainan yang dihadiri oleh malaikat Allah kecuali memanah. Sehingga adabnya kami kalau dalam memanah itu, mau ada perlombaan ataupun latihan biasa, ada yang bawa parfum minyak wangi, ya bagi-bagi gitu kan. Loh kok pakai parfum? Lah ini malaikat hadir. Sebagaimana hadirnya malaikat dalam majelis ilmu seperti hari ini, majelis zikir, hadir malaikat Allah. Di majelis panahan juga begitu. Saya nggak tahu ya kalau di futsal hadir tidak malaikat. Allahu a'lam. Ya, tidak ada keterangan tentang hal itu. Tentu saja maksudnya tidak merendahkan olahraga yang lain ya, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola. Tapi kita merujuk kepada dalil-dalil, ternyata yang disebutkan itu adalah memanah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya kita sedikit melompat karena panjang ini ya, adalah tentang menunggang kuda. Saya yakin di sini sudah pernah naik kuda ya, Bapak Ibu ya. Sudah pernah naik kuda? Sudah pernah berkuda? Beda loh ya antara naik kuda dengan berkuda. Kalau naik itu tongmangu banyak, ya enggak, dituntun atau di Bromo atau di Godong Songo, ada ya? Mana lagi? Atau di dekat sini Sarangan, Telaga Sarangan, ada kuda-kuda aja gitu. Dituntun sama yang punya. Pak Joko udah pernah naik kuda? Hah? Sudah ya? Tapi berkudanya belum. Iya, alhamdulillah lah sudah dapat keberkahannya. Ini ada hadis nih, saya bacakan satu. Wa fi sahihaini min hadithi Thabit an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas wa laqad fazi'a ahlul Madinah lailah farakaba farasan li Abi Talhah uryan fakharaja an-nasu fa idza hum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad sabaqahum ila saud. Masyaallah panjang. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan Rasulullah itu pernah nunggang kuda, diceritakan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan
dan paling pemberani. Wah, itu Nabi. Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh satu suara, tidak tahu suara apa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cekatan menaiki atau menunggangi kuda milik Abu Tolhah dalam keadaan kuda belum dipasang pelana, masih polosan gitu. Langsung naik kuda, dipacunya kuda. Orang-orang pun keluar mendengarkan suara mungkin dentuman begitu ya. Ternyata mereka kaget, Nabi sudah duluan sampai di lokasi itu. Wah, begitu cekatannya Nabi ya. Bukan, padahal beliau tuh presiden, pemimpin, paling duluan di TKP ya. Bukan yang nerima laporan. Ya, tapi paling duluan. Dan beliau menaiki kudanya Abu Tolhah. Ya, kuda putih. Dan kuda ini kata Nabi, aku dapati kuda ini sangat kencang larinya, sangat cepat larinya. Ya, maka Sabit berkata, selepas Rasulullah menaiki kuda Abu Tolhah, maka kuda itu tidak dapat didahului kecepatan larinya. Padahal dulu awalnya kuda itu sebelum dinaiki Nabi itu kuda itu pelan, paling belakang sendiri. Malam itu Nabi naik kuda itu, sesudah itu kuda tercepat. Masya Allah. Ya, karomahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka majelis yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata berkuda itu juga bagian dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita yang di zaman sekarang yang mungkin terpengaruh juga dengan tafsir kontekstual orang-orang tentang berkuda. Ya, kuda itu kan kendaraan yang efektif di zaman itu. Hari ini kan bisa diganti dengan apa? NMAX, XMAX, PCX, apa lagi ya? Moge, ya Mercedes. Boleh lah ya, boleh. Ya, tetapi pasti apa yang asli original dari Nabi itu faedahnya besar. Ternyata betul bahwa berkuda itu di samping dia penuh keberkahan, kata Nabi, pada ubun-ubun kuda ya terdapat kebaikan keberkahan yang terus bersambung sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ketemu kuda, usap ubun-ubunnya sambil salawat. Bersyukur lagi kalau orangnya punya kuda. Ya, dia punya kuda, taruh di kandang, ya. Di kandang siapa, dia bayar, kemudian dia ketemu, dia usap. Siapa yang mengusap ubun kuda, maka dibaginya dapat keberkahan sampai hari kiamat. Asbab hanya mengusap ubun kuda. Saya lihat ubun-ubun kucing ada nggak? Gitu ya. Karena saya suka kucing. Nggak ada, Pak. Bahkan dalil-dalil tentang kucing ini pun jauh lebih sedikit daripada kuda. Fadilahnya jauh lebih rendah daripada kuda. Walaupun kita tahu Nabi orang yang cinta dan suka kucing, ya kan? Tapi ternyata jauh lebih hebat kuda. Ya, jauh lebih hebat kuda. Nah, jadi apa faedahnya juga di samping untuk kesehatan fisik, ya. Jadi orang yang berkuda pastinya dia akan berlatih. Kan di kuda itu duduk kita tegak. Nah, itu bagus untuk tulang belakang. Maka kalau duduknya menggunakan tulang ekor bagian luar, kita kan bongkok gini, Pak. Makanya berkuda itu kan ya tulang ekor yang bagian dalam, sehingga tulang punggung tegak. Itu adabnya berkuda itu. Orang yang berkuda, lihat aja badannya Nabi kan digambarkan tegap. Ya, para sahabat Khalid bin Walid itu badannya tegak itu. Bahkan Nabi itu digambarkan jalan beliau itu seolah-olah jalan menurun. Ini Nabi itu postur tubuhnya itu seperti orang sedang jalan menurun, tegak gitu. Lah kayak kita lete ya gini kan. Nah, makanya cara terapinya naik kuda. Di Karima Utama, Karima, dokter siapa namanya? Ada yang tahu? Lupa saya. Ya, teman saya. Beliau kan punya kuda tuh ya di Karima ya, di Pakel. Berarti tiap Sabtu Ahad tuh latihan. Ya, ada beliau punya terapi bahwa orang-orang yang ada kendala tulang belakang, beliau kan dokter tulang, disarankan naik kuda di samping berenang. Dengan level tertentu, tentu kudanya tidak lari juga ya, jalan. Ada juga terapi yang sudah pernah dicoba bagi ibu hamil tua, yang posisi bayinya, kepala bayinya sepertinya tidak mapan,
untuk normal. Caranya naik kuda. Sebelum HPL-nya datang gitu ya, sebulan terakhir atau 2 minggu 3 minggu terakhir naik kuda. Tuntun aja jalan pelan-pelan. Maka gerakan punggung kuda itu akan membuat kepala bayi akan ke bawah dan mapan untuk bisa lahir normal. Itu sudah pernah dicoba oleh teman-teman saya di SK5. Ya, itu sudah pernah dicoba dan berhasil. Salah seorang ustazah yang ada di sana. Apalagi terakhir, kuda ini sudah menjadi salah satu hewan yang digunakan untuk terapi anak-anak autis, ya, terapi seperti Hafiz cilik gitu, yang pakai kursi roda, juara Hafiz di RCTI. Ada yang ingat namanya? Nah, itu dia datang ke Klaten dari Bogor, dari Bandung datang ke Klaten untuk latihan kuda. Jadi hafal Quran tapi badannya kan lemah, makanya di atas kursi roda. Awalnya saya tahu tuh karena saya sering latihan juga ke sana. Dia awalnya dipegangin kiri kanan sama orang. Terus datang berikutnya berkembang sudah mulai berani menegakkan badannya. Keseimbangannya sudah mulai terbentuk, Masya Allah. Walaupun masih di kursi roda sekarang, tetapi jauh lebih baik fisiknya, posturnya. Jadi Masya Allah, majelis yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sunnah ya. Kalau kita kaji lagi sangat panjang ya, karena buku ini juga tebal ya. Tentu saja kalaupun berkuda, tentu tidaklah yang termasuk berkuda yang digunakan untuk berjudi. Ya, tidak masuk di sini. Tapi berkuda memang yang digunakan untuk terapi mental, kemudian menjaga kesehatan tubuh, ya menggantilah energi anak-anak muda khususnya daripada menghabiskan waktu untuk hal yang lain, berkuda. Ya, insya Allah pasti fadilahnya besar sekali. Ya. Jadi majelis yang saya hormati, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Bagi yang tertarik, bagi yang pengen informasi lanjut, bisa nanti hubungi ya. Saya bisa dihubungi, nanti kita bisa bicara gimana nih latihan memanah di mana, latihan berkuda di mana, nanti kita bantu ya. Insyaallah saya punya beberapa tempat yang untuk bisa mengenal. Saya sudah tawarkan dulu ke anak-anak muda di masjid ini setahun yang lalu, tapi no respon. Ya, tidak ada respon. Kalau berkuda pasti wah mahal Ustaz. Ya Allah, jangan pikir mahalnya, ente itu beli bensin sekali bensin berapa ya. Jadi majelis yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi fadilah buat kita semua. Jadi kita lengkapi cinta kita para nabi dengan mengamalkan sunnah. Dan sunnah itu banyak sekali. Di antara sunnah yang jarang disebut orang, yang mungkin ditinggalkan oleh orang, adalah memanah dan berkuda. Dan kalau oke nanti gabungkan kedua-duanya, berkuda sambil memanah. Atau memanah sambil berkuda, itu jauh lebih dahsyat. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.